Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Gus Yahya mengatakan, tujuannya bertemu Jokowi adalah membicarakan rencana kehadiran Jokowi di Konvensi Besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, beliau mengkonfirmasi memastikan akan hadir pada 18 September. Selain itu, Ketua Umum PBNU mengatakan dialog dengan Presiden didominasi guruan. Ia menilai Jokowi terlihat capek sekali. Ia mengatakan, saya kira Pak Presiden perlu dihibur sedikit-sedikit dengan guyonan. Beliau kelihatan capek sekali. Setelah permohonan untuk menghadap, saya mendapatkan jadwal malam ini. Dan saya berterima kasih sekali kepada Presiden karena hari ini sebetulnya beliau sangat sibuk, 13 meeting, dan saya masih disempat-sempatkan untuk mendapatkan waktu karena memang keperluan saya atas nama PBNU juga sangat mendesak. Bukaan Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang pembukaannya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 18 September. Tadi saya mengantarkan surat permohonan dan alhamdulillah beliau mengkonfirmasi, memastikan akan hadir tanggal 18 September untuk secara resmi membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap. Ada beberapa hal teknis seperti waktu kedatangan beliau dan lain sebagainya. Tapi selebihnya ya saya kira Pak Presiden perlu dihibur dikit-dikit dengan guyonan gitu karena dia kelihatan capek sekali. Agak lama karena kelamaan nunggu sebetulnya. Saya datang terlalu awal karena jadwal untuk saya sebetulnya mulai jam 8 nanti. Saya mungkin tadi datang terlalu awal sehingga nunggunya agak lama. Sementara itu, dengan dicalonkannya Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, membuat pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali viral. Ia meminta kepada warga NU agar tidak menggunakan Nahdlatul Ulama untuk berpolitik. Namun, berbeda dengan Ketua Umum PBNU sebelumnya, yaitu Syed Agil Siraj, yang mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin harus menang di pemilu 2024. Syed Agil menyebut PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama dan begitupun sebaliknya. Pak Muhaimin harus menang, dan kalau sudah menang, warga Nahdliyin harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Syed Agil lalu menceritakan saat dirinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan tokoh lainnya membentuk tim 5 untuk mendirikan PKB. Syed menyebut PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB yang artinya PKB berarti adalah NU. Waktu mendirikan PKB, tim 5 yaitu Kiai Ma'ruf, Kiai Syed Agil Siraj, Kiai Rozi Munir, Pak Bagja, Kiai Dawam, dan itu adalah SK dari PBNU yang ditandatangani langsung oleh Gus Dur sebagai Ketua PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB. Artinya PKB adalah NU. Dalam kesempatan yang sama, Caimin mengatakan penegasan NU adalah PKB itu untuk penguatan bagi kader agar tetap solid untuk pemilu 2024. Caimin mengatakan apa yang disampaikan Syed Agil adalah penegasan komitmen juang PKB yang ke-NU-an. Sebetulnya yang disampaikan Kiai Said sebelumnya disampaikan Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai paling sepuh di Republik ini, usianya 98 tahun. Penegasan NU PKB, PKB NU itu penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid. Rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat, jangan lengah, jangan bermalas-malasan atau mejer. Mari merangkak ke rakyat untuk merebut cinta dan pilihan rakyat. Penegasan sebenarnya penegasan komitmen juangnya ke NU-nya, karena PKB ini adalah mandat kejuangan. Soal klaim bahwa ini dari NU, orang NU, ya silahkan meyakinkan warga. Kalau disebut orang NU, saya bilang karena 59,2% dari populasi Muslim itu mengaku NU, ya kalau kita tangkap 10 orang di jalan itu 5 orang ngaku NU, kira-kira begitu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau baca pres mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan. Pria yang kerap disapa Caimin tersebut punya polemik yang panjang di partai yang ia pimpin sekarang. Ini bermula dari konflik dirinya dengan sang paman Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Yahya Kholil Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Sekitar 18 tahun lalu, pada 2005, Caimin terpilih menjadi Ketua Umum PKB yang baru dalam muktamar yang diselenggarakan di Semarang. Sementara Gus Dur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro. Akar konflik tersebut berawal dari ketidakloyalan Muhaimin terhadap Gus Dur. Kubu Gus Dur pun memecah Caimin. Kemudian lahirlah dua kubu PKB, yakni PKB Gus Dur dan PKB besutan Caimin. Langkah pemecatan tersebut ditentang oleh kubu Muhaimin yang kemudian menggelar muktamar luar biasa. Pada tahun yang sama, kubu Gus Dur juga menggelar MLB di Parung, Jawa Barat dan memilih Ali Maskur Musa sebagai Ketua Umum PKB. Namun, pengadilan memutuskan bahwa PKB Muhaimin yang diakui keberadaannya, aksi banding hingga level kasasi oleh PKB kubu Gus Dur terkait posisi Caimin ditolak Mahkamah Agung. PKB versi Caimin yang secara resmi mendepak anak Gus Dur, Zanuba Arifah Hapso atau Yeni Wahid, dari posisi Sekjen PKB pada April 2008. Pada tahun 2021, beredar video viral di media sosial potongan pidato Gus Dur yang secara terbuka menyebut partai yang ia besarkan yaitu PKB dicuri oleh Caimin. Gus Dur mengatakan PKB yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah. Dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi, keluarga Gus Dur melalui Yeni Wahid masih mengungkit kisru aksi pencurian PKB oleh Muhaimin. Susah. Ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Caimin guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat. Pada tahun lalu, Yeni sempat membahas kudeta Muhaimin di PKB. Yeni mengatakan Presiden keempat RI Gus Dur dikeluarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin melalui Muktamar Ancol. Namun, keterangan Yeni Wahid tersebut dibantah oleh Caimin. Ia mengatakan bahwa ia pernah dipanggil oleh Gus Dur di rumahnya. Ia diminta Gus Dur untuk mundur dari Ketua Umum PKB. Caimin mengiyakan, lalu ia menandatangani sebuah surat. Oleh Gus Dur, surat tersebut diminta agar disimpan oleh Muhaimin. Gus Dur mengatakan ia akan meminta surat itu jika sudah pada waktunya. Namun, sampai Gus Dur wafat, surat tersebut tidak kunjung diminta oleh Gus Dur.